wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya dengan Miftah Kurjana, mahasiswi dari Universitas Nasional, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab 100 butir pertanyaan dari Bu Muhani. Soal nomor 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah, jawabannya adalah A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Soal nomor 2. Konsumen memiliki produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor. Jawabannya adalah C. Kualitas. Soal nomor 3. Mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya adalah D. B dan C benar. Dan itu adalah tuntunan pasar dan reputasi perusahaan. Soal nomor 4 adalah untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan B. Semua benar, yaitu standar produk, standar proses, standar sistem manajemen kualitas. Soal nomor 5. Pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi. Jawabannya adalah C. Produsen dan konsumen. Soal nomor 6. Yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah A. Feature. Soal nomor 7. Yang dimaksud manajemen kualitas adalah A. C. Perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Soal nomor 8. Peran manajemen kualitas meliputi A. Interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Soal nomor 9 ada soal nomor 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah C. Inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. Soal nomor 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak. Jawabannya B. Sebagai badan independen dari perusahaan. Soal nomor 11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B. Biaya pencegahan dan biaya karena produksi cacat. Soal nomor 12. Yang termasuk biaya pencegah adalah A. Biaya perencanaan produksi. Soal nomor 13. Biaya penilaian produksi meliputi C. Peralatan pengujian. Soal nomor 14. Yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena. Jawabannya D. Semua benar, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk cacat, penurunan pemerintahan, dan mengembalikan produk dari konsumen. Soal nomor 15. Biaya kegagalan internal, yaitu jawabannya C. Biaya pembuangan produksi. Soal nomor 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah C. Filosofis. Soal nomor 17. Yang dimaksud dengan filosofis zero defect, yaitu jawabannya D, A, dan C benar, yaitu membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal dan pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. Soal nomor 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada A. Pelanggan. Soal nomor 19. Ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofis TQM, yaitu B. Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. Soal nomor 20. Perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi D. Strategis TQM. Soal nomor 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah TQM. Jawabannya C. Diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Soal nomor 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun. Jawabannya adalah C. Sebuah program. Soal nomor 23. Atribut efisien yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana. Jawabannya A. Kemampuan dukungan komunikasi. Soal nomor 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan. Jawabannya A. Menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Soal nomor 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah. Jawabannya C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memecah berbagai permasalahan pekerjaan. Soal nomor 26. Yang Anda ketahui tentang reengineering. Jawabannya adalah B. Perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Soal nomor 27.
Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah jawabannya A. Mengendalikan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Soal nomor 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking adalah TQM adalah A. Jawabannya A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Soal nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar dan kinerja oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut internal benchmarking. Jawabannya A. Soal nomor 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapasitas fungsi bisnis atau pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C. Functional benchmarking. Soal nomor 31. Big GT merupakan jawabannya A. Filosofis. Soal nomor 32. Little JIT merupakan jawabannya D. Teknik. Soal nomor 33. Konsep GET pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya B. Taichi Ohno. Soal nomor 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya GET adalah jawabannya D. Memperbaiki produktivitas. Soal nomor 35. Manfaat GET antara lain jawabannya D. A dan B benar, yaitu mengurangi cacat produksi dan mengurangi pemborosan. Soal nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan GET dan TQM dilakukan secara A. terpisah. Soal nomor 37. Berikut ini strategi untuk menetapkan GET adalah C. Mixed Production dan System. Soal nomor 38. Korban Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Full Production System. Soal nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan GET meningkatkan banyaknya pemasok. Jawabannya A. Soal nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah jawabannya adalah C. Membiarkan kotoran dan bocor. Soal nomor 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara penyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. Jawabannya B. Jasa. Soal nomor 42. Yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan. Jawabannya C. Perbedaan kinerja pelanggan. Soal nomor 43. Dalam service qual adalah ada gap kelima, yaitu jawabannya B. Pelayan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Soal nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas. Jawabannya C. Kualitas teknik. Soal nomor 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Kandar dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya C. Dimensi manajemen kualitas, generik, inventasi, dan unik. Nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang jawabnya D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Soal nomor 47. Organisasi belajar merupakan pembelajaran secara jawabannya A. Bersama-sama. Soal nomor 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya C. Semua pihak. Nomor 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah jawabannya A. TQM. Soal nomor 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya jawabannya A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. Soal nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi. Jawabannya D. Koordinasi. Soal nomor 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali. Jawabannya D. A sama B benar, yaitu perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. Soal nomor 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif dan kemampuan. Jawabannya A. Mempengaruhi orang lain. Soal nomor 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel. Jawabannya C. Perilaku manajerial. Soal nomor 55. Berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak. Jawabannya D. Melakukan audit kualitas. Soal nomor 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh jawabannya A. Maslow. Soal nomor 57. Kepemimpinan yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin yang
dengan tipe kepemimpinan adalah jawabannya B. Transisional. Soal nomor 58. Berikut perilaku yang ditunjuk oleh kepemimpinan transisional kecuali jawabannya C. Elegan. 50. Soal nomor 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal, adalah jawabannya soal nomor B. Kekeluargaan. Soal nomor 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominan oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan kinerja. Jawabannya A. Tim. Nomor 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari jawabannya C. Pihak ketiga. Soal 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya adalah D. Semua departemen, yaitu di dalam departemen itu terdiri dari pemasaran, pengembangan produk, dan keuangan. Soal nomor 63. Berikut adalah tujuan menjamin kualitas, kecuali jawabannya A. Membantu mendapatkan pesaing. Soal nomor 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas, kecuali jawabannya D. Penjaminan kualitas yang produktif dan harga sangat mahal. Soal nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah jawabannya A. Kualitas pelanggan, profesional, dan profesi. Soal nomor 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali D. M, B, N, Q, A, E, F, Q, M. Soal nomor 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengendalikan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi, diferensiasi. Soal nomor 68. Standarisasi berkaitan dengan jawabannya C. Sertifikasi dan akreditasi. Soal nomor 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internasional atau internal disebut atau kecuali, yaitu jawabannya B. Pengurangan cacat produk. Soal nomor 70. Berapa kelemahan ISO 9000? Jawabannya B. Perhatian terhadap personil lemah. Soal 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar, jawabannya C. Standar manajemen kualitas. Soal nomor 72. ISO 9000 adalah sertifikat oleh A. Pihak ketiga yang independen. Soal 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu, jawabannya D. Pemasaran internasional. Soal 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah, jawabannya adalah A. ISO 9000. Soal nomor 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali, jawabannya adalah B. Pengendalian perencanaan. Soal nomor 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain, jawabannya D. Semua benar, yaitu pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. Soal nomor 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk jawabannya A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Soal nomor 78. Faktor yang terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah, jawabannya B. Pendukung dan komitmen kepemimpinan. Soal nomor 79. Manfaat tertinggi yang cepat dapat dicapai antara lain, jawabannya A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. Soal nomor 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain, jawabannya D. Benar dan C. Benar, yaitu mempunyai revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Soal nomor 81. TKM menggunakan 3 teknik utama, yaitu jawabannya B. Position Planning, QFD, Daily Control. Soal nomor 82. Berikut adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali, jawabannya B. Flowchart dan brainstorming. Soal nomor 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas. Jawabannya A. Menemukan penyebab masalah. Soal nomor 84.
Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali. Jawabannya C. Cause and effect device check stage. Soal nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui. Jawabannya C. Penyebab utama kesalahan. Soal nomor 86 yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan. Jawabannya A. Pemasaran yang efektif berfokus pada pelanggan. Soal nomor 87 manfaat utama pengguna QFD. Jawabannya B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapat. Soal nomor 88 berikut yang merupakan hambatan penggunaan QFD kecuali. Jawabannya D. Resiko dapat diketahui dengan baik. Soal nomor 89 berikut adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan QQM kecuali. Jawabannya D. Pengurangan biaya, kesalahan produk, dan meningkatkan permintaan. Soal nomor 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD. Jawabannya adalah D. Semua benar, yaitu dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan teknik. Soal nomor 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Soal nomor 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali. A. TQM audit. Soal nomor 93. Berikut tahap proses audit kecuali. D. Penutupan perusahaan. Soal nomor 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali. C. Jadwal proses produksi. Soal nomor 95. Produksi tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin. D. Diterapkan tindakan korektif. Soal nomor 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit itu disebut audit. Jawabannya B. Internal. Soal nomor 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. Jawabannya adalah A. Pendekatan berdasarkan bukti. Soal nomor 98. Tujuan audit ditentukan oleh. Jawabannya B. Hasil rapat tim. Soal nomor 99. Yang tidak termasuk tim audit adalah. Jawabannya A. Pemandu. Soal nomor 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus efektif dilaksanakan berdasarkan. Jawabannya B. Prinsip audit. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.